Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya tentang proses pembelian emas yang ada di perusahaan Antam, Ustadz. Silakan. Oh ya, jadi gini skemanya, Ustadz. Kalau kita mau beli di Antam kan harus via WA, yang mana kita pesan dulu via WA mau gramasi berapa dan kepengen berapa. Lalu setelah dijawab, kita ke sana ke tempatnya Antam itu, Ustadz. Kita melakukan pembayaran di tempat melalui transfer. Lalu barangnya nggak langsung diterima, Ustadz, jadi harus nunggu antrian dulu. Tapi posisi kita sudah di tempat sana, jadi ada paling jedanya di antrian baru barang diberikan. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Berapa jedanya, Pak? Paling kayak kita nunggu antrian itu, Ustadz, tergantung antriannya, paling bisa 10 menit. Satu ruangan atau beda ruangan antara tempat transfer sama pengambilan emas? Satu ruangan, Ustadz, tapi kan ada loket bayar sendiri, ada loket ambil sendiri, Ustadz. Tayyib. Cukup, Bapak? Cukup, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam masalah ini adalah hadis riwayat Bukhari. Yang hadis ini beberapa kali kita singgung ketika membahas tentang syarat transaksi emas itu harus tunai. Bahwa ada sekelompok sahabat yang sedang duduk bersama. Di tengah mereka ada Thalha bin Ubaidillah, termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu di masa kekhalifahan Umar. Lalu tiba-tiba datanglah seorang sahabat. Begitu sahabat ini datang, dia langsung menyampaikan kepada kerumunan sahabat tadi, mayyastarifud darahim, siapa yang mau menukar dirhamnya? Saya punya dinar, saya punya emas, dan saya butuh dirham. Ada nggak di antara kalian yang punya dirham? Sehingga dia umumkan mayyastarifud darahim, siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Lalu Thalha bin Ubaidillah meminta kepada budaknya, tolong kamu ambil dirham, saya butuh dinar. Akhirnya budaknya pulang untuk mengambil dirham sebagaimana yang diperintahkan oleh Thalha. Di perjalanan budak ini pulang, Thalha bin Ubaidillah meminta kepada orang tadi, coba kamu tunjukkan mana emasmu, mana dinarmu. Akhirnya mau ditunjukkan dinar itu, dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelaku akadnya ada, subjeknya ada, Thalha ada, orang ini juga ada, dan mereka dalam satu majelis. Tapi objeknya tidak ada. Yang satu peraknya ada, yang satu emasnya belum ada. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu melihat kejadian ini, beliau mengatakan, kamu tunda dulu pelaksanaan ini sampai budakmu itu datang. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahab riban illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba kecuali jika ha wa ha. Ha wa ha maknanya adalah dari tangan ke tangan. Ha wa ha itu kalau dalam bahasa kita mirip seperti ini kalau dalam bahasa Jawa. Nyoh ya, nyoh itu artinya diserahkan. Nyoh ha wa ha, sehingga dari tangan ke tangan. Anda bisa perhatikan di sini, subjeknya ada. Thalha bin Ubaidillah ada di situ. Orang yang mau nuker emasnya juga ada di situ. Namun ketika subjeknya ada, tapi salah satu objeknya tidak ada, dan objeknya adalah emas dan perak. Peraknya ada tapi emasnya nggak ada. Dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan berdalil pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Karena itulah jika
Anda sudah transfer di Antam, berarti subjeknya ada, Anda sebagai pembeli dan pihak Antam sebagai penjual. Namun emasnya tidak ditampakkan, tidak ditunjukkan seketika Anda transfer. Maka sebenarnya ini tidak sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itulah yang benar, antriannya itu antrian seharusnya ya, bukan antrian transfer tapi sekaligus antrian pengambilan emas. Sehingga antrian transfer emas tersedia. Loh, dari mana dia tahu emasnya yang dibutuhkan ini? Lah kan tadi sudah pesan lewat WA. Begitu dia pesan lewat WA, kemudian mendapatkan tanggal, nanti silakan Bapak datang tanggal sekian. Kita datang. Lalu kita dikasih antrian oleh pihak Satpam, Bapak antrian nomor sekian. Begitu antrian kita dipanggil, maka kita duduk berhadapan dengan pihak misalnya tellernya. Di situ kita bayar plus emasnya juga sudah disediakan. Ini emas yang Bapak pesan, identitasnya seperti ini, betul, baik. Ini harganya sekian, transfer emas ada di tempat. Nah, yang kayak gini idealnya, sehingga tidak ada penundaan, transfer dulu, kemudian dapat struk, baru ke misalnya ke petugas sebelah, nanti masih nunggu lagi kayak di bank itu. Antrian nomor sekian untuk serah terima emas. Kalau seperti ini berarti di situ ada penundaan. Wallahu taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin.